Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, ataupun selamat siang, selamat sore, selamat menyaksikan video presentasi. Nah, pada kesempatan kali ini, adanya video ini, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu dari pembahasan yang ada di dunia organik. Nah, teman-teman pasti tahu kan ya, dunia organik itu memang banyak sekali pembahasan. Nah, salah satunya yaitu yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu mengenai alkena dan alkuna. Baik teman-teman, untuk mengetahui alkena dan alkena, sebenarnya alkena dan alkuna itu apa sih? Kan banyak sekali pembahasannya. Ya teman-teman, oke, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Indah Permata Nusantara dengan nik IPS 1421028 dari Prodi Kimia jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kimia organik pada kali ini diambil oleh dosen saya yaitu Profesor Dr. Nani Wijayanti MSI. Selanjutnya mengenai alkena dan alkena sendiri apa sih pembahasannya? Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama nanti ada ikatan dalam alkena dan alkuna. Yang kedua tata namanya, yang ketiga sifat fisiknya atau sifat fisiknya, yang keempat bagaimana cara pembuatan alkena dan alkuna, yang kelima berbagai jenis reaksi alkena dan alkuna, yang keenam ada hidrogenasi katalitik, untuk selanjutnya yang ketujuh ada oksidasi pada alkena dan alkuna, yang kedelapan ada adisi 1,2 dan adisi 1,4 pada DNA konjugasi, yang kesembilan ada reaksi Diels-Alder, yang ke-10 ada polimerisasi, yang ke-11 ada penggunaan alkena dan alkuna dalam sintesis, dan yang terakhir ada penggunaan alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman banyak sekali kan pembahasannya. Jangan takut karena pada kesempatan kali ini saya akan bahas secara garis besarnya saja. Jadi, mari kita memahami tentang alkena dan alkuna bersama-sama ya teman-teman. Kita masuk yang pertama yaitu ikatan dalam alkena dan alkuna. Teman-teman, seperti yang teman-teman tahu sendiri, alkena adalah suatu hidrokarbon yang mengandung satu ikatan tangkap. Alkena biasanya disebut dengan kata olefin, namun sekarang lebih sering dikenal dengan etilena. Ikatan tangkap dapat dilihat di sini, yaitu CH2, ikatan tangkap CH2. Nah, ini kan ikatan tangkap, di mana alkena sendiri seperti pada pengertiannya, yaitu mengandung satu ikatan tangkap. Selanjutnya ada rumus umum alkena, yaitu CnH2n, di mana N ini adalah menunjukkan jumlah karbon C. Nah, jumlah karbonnya mengikuti berapa dari jumlah atom karbon yang dikalikan 2. Ikatan dalam alkena ini bersifat hibridisasi sp2 yang terletak dalam satu bidang. Contoh penggambarannya ada seperti gambar di bawah ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada alkuna. Alkuna, seperti yang kita tahu, adalah suatu karbon yang mengandung satu ikatan tangkap 3, di mana ikatan tangkap 3 ini adalah ciri khusus dari alkuna itu sendiri. Alkuna secara umum memiliki rumus CnH2n-2. Nah, ikatan dalam alkuna berbeda dengan alkena, di mana alkuna ini memiliki hibridisasi sp dan alkuna itu lebih elektronegatif daripada kebanyakan atom karbon lainnya. Selanjutnya, setelah kita bahas ikatan dalam alkena dan alkuna, ada tata nama alkena dan alkuna. Secara umum, tata nama alkena dan alkuna dibedakan menjadi dua, yaitu untuk rantai lurus dan rantai bercabang. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ada untuk rantai lurus. Untuk rantai lurus, senyawa alkena atau alkuna diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbon. Nah, selanjutnya, saya ingin memandang jumlah atom karbon. Ada juga kita harus memberikan nomor terlebih dahulu, di mana nomor ini didasarkan atau nomornya dimulai berdasarkan pada rantai yang letaknya atau posisinya berdekatan dengan ikatan tangkap yang dimiliki oleh senyawa itu sendiri. Yang kedua, rantai bercabang. Untuk rantai bercabang, senyawa alkena dan alkuna diberikan nama dengan ketentuan seperti berikut. Yang pertama, kita harus menentukan rantai terpanjang terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan rantai terpanjang itu, jangan lupa diberi nomor juga.
nomornya ini sama seperti pada rantai lurus tadi, diberi nomor pada rantai yang memiliki letak posisi yang paling dekat dengan ikatan tangkap yang dimiliki senyawa tersebut, bukan berdasarkan pada rantai cabangnya ya. Nah, yang terakhir ada pemberian nama diberikan dengan urutan nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan tangkap, nama senyawanya. Nah, mungkin dengan deskripsi ini masih bingung ya teman-teman, kita lanjut ke contohnya. Contohnya ada rantai lurus. Di sini ada contoh dari kita memiliki 5 atom karbon yang disebut juga dengan pentuna. Secara umum kan kita tahunya hanya pentuna ya teman-teman. Nah, secara IUPAC ternyata itu kita ada berdasarkan pada nomor ikatan tangkap yang dimiliki juga teman-teman. Nah, yang tadi kan kalau yang lulus kita harus memberikan nomor juga. Nomornya ini yang benar dimulai dari sini ya, dari nomor 1 CH3 ini, lalu kita beralih ke kiri, ada CH rangkap 3 CH rangkap CH3 rangkap CH, terus yang keempat ada CH2 CH3, bukan yang bawahnya. Nah, kenapa yang bawah salah? Karena nomor 1 dimulai dari atom yang letaknya jauh dari posisi yang memiliki ikatan rangkap itu sendiri. Nah, secara IUPAC namanya adalah 2, pentuna, di mana 2 ini adalah dimulai karena rantai yang memiliki ikatan rangkap itu nomor 2, pentuna, di mana pentuna itu adalah jumlah atom karbonnya. Nah, selanjutnya ada rantai bercabang. Rantai bercabang tadi, yang pertama kita harus menemukan rantai terpanjang, atau disebut rantai induk seperti yang ada di contoh ya teman-teman. Ini rantai induknya itu pentuna. Nah, yang kedua kita harus memberikan penomoran juga terlebih dahulu sesuai dengan rantai yang letaknya paling dekat dengan ikatan tangkap yang dimiliki. Nah, yang seterusnya kita menentukan percabangannya dan juga nama cabangnya, terus kita memberikan nama yaitu dengan formatan nama, nomor cabang, nama cabang, nomor induknya, nama rantai induk. Jadi namanya 4 metil 2 pentena, bukan metil ya, tapi 4 metil. Jadi kita sedikit. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan bahas sifat fisik alkena dan alkena, di mana sifat fisiknya ini tergantung pada deret homolog yang dimiliki. Apa sih deret homolog itu? Nah, deret homolog itu adalah seperti yang tadi kita punya rumus umum kan. Untuk alkena ada CN dan 2N. Nah, misal kalau C-nya 2, berarti kita punya C2, kalau C-nya 3, kita punya C3, K6, begitu seterusnya. Nah, pengaruhnya apa sih? Ternyata pada pengaruh itu, tiap gugus CH2 akan memiliki pengaruh berupa kenaikan titik tinggi alkena sebanyak kira-kira 30 derajat untuk setiap gugusnya. Nah, setelah itu, kalau kita semakin panjang rantai lurusnya, semakin panjang homolognya, berarti titik-titiknya akan semakin tinggi. Namun, ketika kita ada rantai lurus, maka ada rantai yang bercabang. Nah, percabangan pada alkena akan menurunkan titik-titiknya. Itu sifat fisiknya. Nah, lanjut ke tentang pembuatan alkena dan alkena. Yang pertama ada pembuatan alkena. Alkena bisa dibuat dari alkohol nih teman-teman. Yang pertama ada alkohol primer, yaitu dapat membuat alkena atau dapat bereaksi dengan eliminasi lambat yang nanti akan menghasilkan alkena. Nah, selanjutnya ada juga alkohol sekunder yang dengan eliminasi bersama dengan suatu asam kuat juga akan membentuk suatu alkena. Yang ketiga ada alkohol tersier, juga dengan jalan eliminasi, tapi dengan lewat karbokation juga akan membentuk suatu alkena. Yang kedua ada pembuatan alkuna. Alkuna dapat dibuat juga dengan reaksi eliminasi. Namun, diperlukan kondisi yang lebih kuat untuk mengenyahkan anion halida yang kedua, sehingga baru terbentuklah alkuna. Yang ketiga ada reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignard ini dibentuk atau membentuk alat ya teman-teman, maksudnya reaksi Grignard ini membentuk suatu alkuna. Nah, apa sih yang dibentuk dalam reaksi Grignard ini? Yaitu
yaitu karbon nukleofil dari suatu reaksi bebas alkohol akan menyerang pusat-pusat positif yang positif parsial seperti karbon suatu karbonil. Nah, dengan adanya reaksi penyerangan dari pusat-pusat positif parsial dari alkohol kepada pusat-pusat positif parsial ini akan membentuk suatu senyawa alkena yang kompleks. Selanjutnya ada berbagai jenis reaksi alkena dan alkena. Nah, teman-teman, di sini reaksi pada alkena dan alkena itu banyak sekali, tapi di subbab kelima ini kita akan membahas reaksi adisi terlebih dahulu. Sebelumnya reaksi adisi itu apa sih? Itu ya. Nah, reaksi adisi adalah suatu reaksi pemutusan ikatan pi untuk membentuk dua ikatan sigma baru. Dalam alkena dan alkena ada beberapa jenis adisi. Contohnya ada adisi hidrogen herida, adisi samsulfat dan air, adisi borana, adisi halogen, dan adisi karbena. Nah, selanjutnya ada juga aturan Markov-Nikov, di mana aturan Markov ini berlaku pada reaksi adisi hidrogen herida atau HX, di mana dengan adanya aturan ini, ion H+ dari HX akan berikatan dengan karbon yang sudah kaya akan hidrogen. Selanjutnya, hidrogen herida ini kan HX ya teman-teman. Nah, X-nya di sini apa sih? Oke, kita lanjut. Pada reaksi adisi hidrogen herida yang bawah ini ya teman-teman, adisi ini terjadi ketika alkena atau alkena bereaksi dengan hidrogen HX tadi. X-nya di sini bisa berupa F, Cl, Br, dan I. Nah, terjadi reaksi ini dengan reaksi adisi elektrofilik. Seperti tadi yang telah dikatakan pada aturan Markov-Nikov, bahwasanya ketika ion H+ dari hidrogen herida berpisah, maka H+ itu akan memilih untuk berpasangan dengan atom karbon yang sudah berikatan dengan atom H yang lebih banyak sebelum terjadinya pemutusan ikatan itu. Nah, di sini berhubung contohnya adalah dua butuna bereaksi dengan dua Br2, di mana dua Br2 ini tidak ada hidrogennya, maka akan terbentuk 2,3,3 tetrabromoglutana. Nah, selanjutnya setelah adisi hidrogen herida ada adisi asam sulfat dan air, di mana adisi dengan asam sulfat dan air ini adalah hidrasi, disebut juga dengan reaksi hidrasi suatu alkohol, di mana hasil akhirnya adalah alkohol. Sebelum terbentuk alkohol, ada produk awalnya teman-teman, yaitu ada alkyl hidrogen sulfat, yang kemudian dapat mensintesis atau bentuk alkohol atau ester dalam air. Nah, reaksinya ini, yang pertama akan bereaksi terlebih dahulu dengan H2SO4 yang menghasilkan dua profil hidrogen sulfat, di mana dua profil hidrogen sulfat ini merupakan suatu alkyl hidrogen sulfat yang bereaksi dengan air akan menghasilkan 2 propanol 60%. Selanjutnya ada adisi borana. Adisi borana ini akan menghasilkan senyawa organoborana. Organoborana ini terjadi dengan proses hidroborasi, di mana hidroborasi ini terjadi dalam 3 tahap. Nah, setiap tahapnya akan terjadi penambahan gugus alkil, di mana gugus alkil ini akan menggantikan hidrogen dari senyawa tersebut. Contohnya ini teman-teman, mekanisme pembentukan alkyl borananya. Nah, selanjutnya ada adisi halogen, di mana adisi halogen ini hanya dilakukan untuk senyawa klor dan brom. Adisi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan tangkap atau ganda 3 pada suatu senyawa alkena atau alkena. Selanjutnya yang terakhir ada reaksi karbena, di mana reaksi karbena ini merupakan suatu reaksi adisi juga. Karbena sendiri adalah senyawa netral yang memiliki atom karbon dengan hanya memiliki 2 ikatan atau divalen yang sangat reaktif karena tidak memenuhi kaidah oktat. Di mana senyawa karbena ini contohnya adalah CH2. Selanjutnya ada nomor 6, ada subbab 6 yaitu hidrogenasi katalitik. Nah, hidrogenasi katalitik itu sendiri adalah suatu reduksi dari senyawa yang berikatan pi, di mana reduksi ini yang kita ketahui bukan hanya tentang bilox ya teman-teman, tapi sekarang juga bereaksi dengan H2 dengan O2. Sekarang hubungannya dengan itu. Nah, pada
Hidrogenasi katalitik ini hanya terjadi pada alkena dan alkena yang memiliki ikatan tadi. Selanjutnya ada oksidasi alkena. Di mana reaksi oksidasi pada alkena ini sendiri ada 3 macam. Yang pertama, ada oksidasi ikatan pi tanpa memutuskan ikatan sigma, yang produk akhirnya adalah 1,2 diol dan epoksida. Contohnya atau sistemnya ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada oksidasi ikatan pi dengan memutuskan ikatan sigma. Saat ini bersifat pemaksa pisahan di mana hasilnya adalah keton dan asam karboksilat. Ketan dan asam karboksilat. Nah, yang terakhir ada ozonolisis, di mana ozonolisis ini adalah reaksi oksidasi yang terjadi karena adanya pemaksa pisahan oleh ozon. Selanjutnya ada adisi 1,2 dan adisi 1,4 pada inang konjugasi. Nah, dalam sistem DNA terkonjugasi ini, reaksi adisi sederhananya disebut reaksi adisi 1,2. Kenapa disebut 1,2? Karena adisi ini terjadi kepada karbon pertama dan kedua. Nah, selain adisi 1,2 ini juga berjalan bersamaan dengan adisi 1,4. Tetapi adisi 1,2 dan 1,4 ini tidak tergantung pada atau tidak harus pada nama-nama tata namanya. Nah, selanjutnya DNA konjugasi ini mengalami adisi 1,2 dan 1,4, di mana satu ekuivalen reagensia ini mengadisi kedua karbon ujung itu, yaitu karbon 1 dan karbon 6 dari sistem karbon 1 dan karbon 4 dari sistem DNA. Nah, ikatan lengkap yang tinggi akan berada di tengah sistem DNA yang orisinil. Jadi, reaksi adisi 1,2 dan 1,4 ini akan terjadi pada sistem DNA terkonjugasi berkarbon 4 dan teman-teman. Jadi karbonnya ada 4. Yang 1,2 nanti akan teradisi dengan adisi 1,2 dan juga bersama dengan itu akan jadi adisi pada karbon 1 dan karbon 4, di mana juga terjadi reaksi yang disebut reaksi adisi 1,4. Selanjutnya ada reaksi Diels-Alder, di mana reaksi Diels-Alder ini suatu DNA yang dipanasi dengan suatu senyawa tak jenuh. Kedua, dia disebut dienofil, di mana dienofil ini disebut juga dengan pecinta DNA dan menghasilkan suatu produk yang mengandung cincin 6 anggota. Nah, contohnya ini ya, DNA atau bereaksi dengan dienofil akan bereaksi dan menghasilkan klorheksana atau suatu reaksi sikloadisi. Selanjutnya ada polimerisasi. Nah, teman-teman, polimerisasi ini tentu saja sudah tidak asing, yaitu suatu reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Seperti namanya sendiri, polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul, di mana jenis polimerisasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada elastomer, yang kedua ada serat atau yang seperti benang, yang ketiga ada plastik. Nah, contoh dari polimerisasi ini adalah ada etena monomer yang digabungkan dengan beberapa etena akan menjadi polietilena yang bersifat polimer. Selanjutnya ada penggunaan alkena dan alkena dalam sintesis. Nah, teman-teman, ini berhubungan dengan banyaknya senyawa alkena dan alkena itu sendiri. Alkena merupakan bahan awal yang sangat penting untuk mensintesis senyawa organik lain. Jadi alkena itu bisa digunakan untuk mensintesis senyawa organik lain. Sedangkan penggunaan alkena dalam sintesis tidak terlalu meluas. Kenapa? Karena alkena itu tidak mudah tersedia di alam, jumlahnya sedikit, jadi penggunaannya juga tidak luas, tidak sebanyak alkena. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman, ada penggunaan alkena dan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk yang pertama, yaitu ada penggunaan alkena. Yang pertama ada alkena dengan jenis butadiena, di mana butadiena ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan polibutadiena atau karet sintesis.
bahan baku pembuatan polietena. Yang ketiga ada propena yang merupakan bahan baku pembuatan polipropena. Yang terakhir ada kegunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bahan baku pembuatan senyawa organik lain. Karena tadi alkuna dan alkana berfungsi untuk mensintesis senyawa organik lain. Yang kedua ada sebagai pelarut. Yang ketiga sebagai pelangsung reaksi adisi, polimerisasi, substitusi, dan pembakaran. Yang keempat ada bahan baku pembuatan gas karbit. Yang kelima digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Nah, yang terakhir ada bahan baku pembuatan vinyl klorida yang dipakai dalam pembuatan pita. Itu yang dapat saya sampaikan tentang alkuna dan alkena. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang membingungkan atau yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.